Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayyuhal ikhwah, marhaban bikum wa as'adakumullah naharakum. Kaifa halukum? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Naam. Alhamdulillah inana bil khair wal afiyah. Baik ya, jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi dan belajar lagi bersama di pelajaran shorof ya. Mubasyaratan langsung saja nabda darsana fi hadzal nahar bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, naam ya. Langsung aja kita masuk ke pembelajaran, kita melanjutkan dari kemarin ya. Ya, kemarin kita sudah sampai di bab mana? Nah, kita selesai di bab 1 ya. Nah, kemarin kita udah selesai di sini. Kita lanjutkan di bab 2. At-tasrif atau mengenal ilmu shorof ya, mengenal ilmu shorof. Coba silakan dibaca ya. Mengenal ilmu shorof. Ayun wujud Ayun. Ayun ada Ayun? Halo? Ya, salam. Ayun ada? Suara saya nggak kedengeran, Ustaz. Ya, jelaskan. Nah. Ilmu shorof adalah salah satu cabang ilmu penting yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa Arab. Dengan ilmu ini kita dapat mengetahui bentuk perubahan dari suatu kata. Contohnya, untuk kata melakukan atau berbuat, fa'ala. Fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al. Telah melakukan, sedang melakukan, perbuatan, orang yang melakukan, yang dilakukan, lakukanlah, jangan kamu lakukan. Ilmu shorof atau dikenal dengan tasrif secara bahasa memiliki arti perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasrifir riyah", artinya dari pengisaran angin, dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Tasrif ini memiliki makna perubahan angin dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu arah ke arah yang lain. Lanjut, Ustaz. Lanjut dulu. Adapun secara istilah, ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata atau bina yang meliputi jumlah huruf, harakat, sukunnya, seperti bentuk kata fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja sekarang, masdar, kata benda, isim fa'il, isim yang melakukan perbuatan, isim maf'ul yang dikenai perbuatan, fi'il amar, kata perintah, fi'il nahi, kata larangan, dan bentuk kata yang lain. Ilmu shorof adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah suatu kata dari bentuk ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda. Contoh, dari lafaz kataba, artinya telah menulis, menjadi yaktubu, sedang menulis, dan katibun, penulis. Baik ya. Jadi kita sekarang masuk di bab mengenal ilmu shorof ya. Jadi kalau yang di bab sebelumnya kita masih belajar penjelasan bahasa Arab secara dasar ya. Jadi bahasa Arab secara dasar ada isim, ada fiil, sama huruf. Kemarin kita sudah belajar ya. Tapi di bab ini kita akan belajar khusus di ilmu shorof ya. Jadi apa itu ilmu shorof?
Ya. Ilmu sorof itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan. Bentuk perubahan dari suatu kata. Perubahan dari suatu kata. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Bahasa Arabnya berbuat atau melakukan itu fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala itu fi'il madi, yaf'alu fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari ya. Ini fa'ala yaf'alu. Fa'ala fi'il madi, yaf'alu fi'il mudhari. Kalau kita rubah menjadi masdar nanti fa'lan. Atau kita rubah menjadi lagi nanti orang yang melakukan pekerjaannya. Jadi dari yang melakukan menjadi orang yang melakukan, kan berbeda. Kalau melakukan sebagai kata kerja, kalau orang yang melakukan sebagai pelaku, nanti dirubah menjadi fa'ilun. Nanti kalau dirubah lagi menjadi objek, orang yang dilakukan ya, maf'ulun. Nanti kalau kita merubah lagi menjadi lakukanlah, kata perintah ya, lakukanlah nanti jadi if'al. Nanti kalau kita rubah menjadi larangan nanti ditambahin lagi menjadi la taf'al. Jadi ini ilmu sorof ya. Jadi kalau kita mengenal ilmu sorof ya seperti ini ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya di sini dijelaskan lebih detail dalam dalil Al-Quran ada wa tasrifir riyah. Tasrif artinya perubahan ya. Dan nanti juga ada beberapa perubahan ya. Nanti perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari yaf'alu, nanti berubah lagi menjadi fa'lan ya. Fa'lan itu masdar ya, menjadi fa'ilun dan sampai akhir ya. Jadi seperti itu ya ilmu sorof. Ada yang ditanyakan? Ya, perubahan bentuk dari satu kata kerja ke bentuk yang lain yaitu sorof ya. Betul ya? Nah, insyaallah. Sekarang kita lanjut di istilah dasar ilmu sorof. Istilah dasar ilmu sorof. Sebelum kita mulai mempelajari ilmu sorof, ada baiknya kita mengenal istilah-istilah dasar yang perlu diketahui. Ya. Coba dibaca ya. Dian ada Dian? Maujud Ustaz. Tafadholi, silakan dibaca ya. Wazan. Wazan memiliki makna wazan di mana setiap kata kerja nantinya akan masuk ke salah satu dari wazan. Yang perlu diketahui bahwa dalam ilmu sorof ada 35 bab, di mana setiap bab memiliki wazan yang spesifik. Misalnya, bab istaf'ala yastaf'ilu, bab af'ala yuf'ilu, dan bab fa'ala yaf'ulu, dan sebagainya. Namun, beberapa di antara wazan bab-bab ini sangat jarang dijumpai dalam kalimat bahasa Arab, sehingga pada buku ini penulis hanya menyampaikan wazan bab-bab yang penting dan sering digunakan oleh orang Arab. Wazan ilmu sorof menggunakan kata fa'ain dan lam fa'ala dengan segala bentuknya. Semua kata kerja bahasa Arab pastinya akan masuk ke salah satu dari 35 wazan bab ini. Kelas Ustaz. Nah, kita masuk istilah dasar ilmu sorof. Jadi dalam ilmu sorof ini ada sebuah istilah ya. Jadi istilah yang pertama adalah wazan ya. Ya, yang pertama adalah wazan ya. Jadi istilah dasar ilmu sorof yang pertama adalah wazan. Jadi wazan itu adalah sebuah bentuk ya, sebuah rumus atau sebuah acuan dalam bahasa Arab ya. Yang mana acuan ini nanti kita ambil hurufnya fa'ala.
Fa'ala. Jadi huruf pertamanya adalah fa'ala. Apa huruf pertama apa? Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa dalam ilmu sharaf ada 35 bab di mana setiap bab memiliki wazan yang spesifik. Jadi wazan dalam bahasa Arab nanti fa'ala, bentuk aslinya fa, ain sama lam. Nanti bisa berubah-berubah tergantung dia di bab berapa ya. Nah, jadi contohnya ini di bab pertama nanti fa'ala yaf'ulu. Nanti ada juga bab af'ala yuf'ilu, bab istaf'ala yastaf'ilu. Wazan ilmu sharaf menggunakan kata fa, ain, dan lam dengan segala bentuknya. Semua kata kerja bahasa Arab pastinya akan masuk ke salah satu 35 wazan bab ini ya. Jadi seperti itu ya, paham tuh ya? Fahimna Ustaz. Baik ya. Jadi wazan itu fa'ala. Jadi jangan bertanya fa'ala itu apa sih? Fa'ala itu sebuah rumus ya, sebuah rumus atau acuan saja. Nanti kalau misalkan fa'ala itu rumus terus yang bentuk ininya mana? Bentuk yang bukan rumusnya mana? Nah, bentuk yang bukan rumus itu namanya mauzun ya. Mauzun. Dan jadi jika wazan adalah rumusnya maka mauzun adalah kata yang dibandingkan dan disandingkan dengan wazan. Misalnya kataba adalah mauzun. Wazan dari kataba adalah fa'ala. Nanti contohnya yaktubu. Yaktubu ini mauzun. Sedangkan wazannya adalah yaf'ulu ya. Paham tuh ya? Nah, jadi seperti itu ya, kataba. Kataba ini artinya menulis. Ini sebuah mauzun. Nanti wazannya apa? Berarti kalau kataba fathah semua, berarti nanti fa'ala. Ya. Yaktubu. Yaktubu ini mauzun. Nanti wazannya yaf'ulu. Paham itu, ya? Fahimna Ustaz. Nah, jadi ada wazan, ada mauzun. Jadi wazan ini gunanya cuma nanti, jadi kita nanti ngapalinya cuma fa'ala saja. Nanti tinggal dirubah bentuknya. Ya, nanti fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. Nah, itu sebuah wazan. Nanti mauzunnya tinggal dirubah saja. Fa'ala yaf'ulu. Fa'alanya diganti huruf. Kata bayak tubuh. Nanti tadi fa'lan, nanti katban. Fahuwa fa'ilun, fahuwa katibun. Kayak gitu ya. Jadi itu sebuah wazan dan mauzun. Jadi wazan itu adalah rumusnya, mauzun itu yang sudah memiliki arti atau perbandingan dari wazan yang sudah memiliki arti. Yang dirubah nanti cuma hurufnya saja. Jadi kan fa'ala, nanti kata harokatnya sama. Harokatnya ngikut rumusnya. Kalau fa'ala fathah semua, nanti mauzunnya juga fathah semua, kataba. Hurufnya saja yang dirubah. Ya, yang aslinya fa'ala nanti kalau dirubah sesuai mauzun ya sesuai mauzunnya yang memiliki makna. Kalau fa'ala yaf'ulu nanti bisa kataba yaktubu, nanti ada nasoro yansuru, nanti ada dakhala yadkhulu, itu sebuah mauzun ya. Dan nanti memiliki makna tersendiri-sendiri ya. Baik ya. Selanjutnya selain wazan dan mauzun, istilah dasar ilmu sharaf ya, kita masih masuk istilahnya saja. Jadi ada wazan, ada mauzun. Sekarang yang ketiga adalah tasrif ya. Saya pada baca saja ya tasrif. Nah, tasrif adalah perubahan kata dari bentuk asal kata kerja menjadi bentuk-bentuk yang lain. Tasrif adalah perubahan kata dari bentuk asal kata kerja menjadi bentuk-bentuk yang lain. Ilmu sharaf juga sering disebut dengan ilmu tasrif.
Karena inti ilmu sorof adalah mempelajari tasrif. Secara umum suatu kata kerja berubah menjadi jenis perubahan kata sebagai berikut. Jadi tasrif itu nanti perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu namanya tasrif. Perubahan kata dari bentuk asal menjadi bentuk-bentuk yang lain. Yaitu tasrif. Dan kalau antum tanya nanti berubahnya kemana saja nih? Nah, berubahnya nanti yang pertama dari fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi dan mudhari ini bentuk asli. Ya, bentuk pertama. Jadi ketika kita mau mentasrif, kita harus tahu fi'il madi dan fi'il mudhari ya. Jadi kalau kita mau mentasrif bahasa Arabnya menulis, kita harus tahu dulu bahasa Arabnya menulis itu apa? Fi'il madi dan mudhari'nya. Apa fi'il madi dan mudhari' dari menulis? Apa? Fi'il madi dan mudhari' dari menulis? Kata bayak. Nah, jadi kita kalau pengen mentasrif itu harus tahu fi'il madi dan mudhari'nya dulu. Cara tahunya gimana? Ya dihafal. Jadi kita tahu bahasa Arab yang menulis kata bayak tubuh bagaimana dihafal. Di kata bayak tubuh. Nanti kalau misalkan duduk jalasa yajlisu, kalau pergi dhahaba yadhhabu. Kalau misalkan membaca qara'a yaqra'u, ini adalah fi'il madi dan mudhari'. Fi'il madi itu masa lampau, fi'il mudhari' apa? Masa sekarang. Ya. Fi'il madi masa lampau dan fi'il mudhari' masa sekarang ya. Setelah kita mengetahui fi'il madi dan fi'il mudhari' baru setelah itu kita tasrif ya. Nah, nanti cara mentasrifnya, cara merubahnya ini memiliki pola ya, memiliki beberapa pola, tapi di sini Anda jelaskan dulu nanti berubahnya kemana saja. Jadi nanti dari fi'il madi mudhari' nanti berubah ke masdar. Kata benda atau kata dasar. Nanti kita lebih detail ya belajar tentang masdar. Nanti setelah fi'il madi mudhari' masdar nanti berubah ke isim fa'il. Isim fa'il itu artinya pelaku. Subjek atau pelaku. Subjek atau pelaku. Berarti kalau menulis itu kata kerjanya. Kalau pelakunya gimana? Bahasa Indonesianya. Gimana? Yang menulis. Iya, orang yang menulis atau biasanya kan ditambahin pe ya. Jadi Penulis. penulis ya. Kalau kita ngomong penulis tuh orang yang menulis ya. Penulis. Nanti membaca itu kata kerjanya. Nanti kalau kita rubah menjadi orangnya berarti gimana? Pembaca ya. Ini namanya isim fa'il ya. Penulis, pembaca, orang yang pergi, dhahibun atau orang yang duduk, jalisun. Nah, ini namanya isim fa'il. Ya. Dan nanti setelah isim fa'il dirubah lagi menjadi isim maf'ul. Isim maf'ul ini objek ya. Objek. Atau kalau secara Indonesia ditambahin ter ya. Ditambahin ter. Ya, jadi kayak nanti kan menulis ya. Nanti kalau menulis itu kata kerjanya. Kalau penulis isim fa'il, orang yang menulis. Tapi kalau isim maf'ul yang nanti ditambah imbuhan ter ya. Jadi tertulis ya. Tertulis, dan tertulis ini adalah isim fa'il, isim maf'ul ya. Tertulis kan sesuatu yang ditulis ya. Sesuatu yang ditulis itu namanya tertulis. Ya. Atau terbuka. Maftuhun. Ada orang yang membuka. Nah, nanti objeknya terbuka. Itu namanya isim maf'ul ya, objek. Ter ya, ada imbuhan ter. Nanti dirubah lagi ke fi'il amr. Fi'il amr ini perintah ya, jelas. Kalau perintahnya jelas. Kalau bahasa Indonesia tinggal diumbuin lah. Jadi kalau menulis kata kerja fi'il madi atau mudhari ya, fi'il madi atau mudhari. Nanti kalau fi'il amr secara arti ditambahin lah. Jadi tulislah ya, perintah. Kalau fi'il nahi larangan berarti jangan ya. Jangan menulis ya. Jangan menulis. Nanti dirubah lagi kata isim zaman.
kata penunjuk waktu. Nanti ada dirubah lagi ke isim makan, kata penunjuk tempat. Dan yang terakhir isim Allah ya. Nah, isim Allah ini nama alat ya. Jadi nanti ketika tasrif kita tasrif ini ya. Nanti kita tasrif ke berapa bentuk ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke 8 bentuk ini. Ke 8 bentuk ini. Konkret. 6. Ada pertanyaan dari tasrifnya? Aladaikum as-soal? Masih Ustaz. Nggak ada ya? Jadi nanti antum kita nanti akan mentasrif. Tasrif itu kemana saja ya? Tasrif itu nanti ke ini ya, ke 8 bentuk ini. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, nanti ke masdar, nanti ke isim fa'il, nanti ke isim maf'ul, dan yang mana setiap bentuk ini memiliki kegunaan masing-masing. Ya. Kalau isim fa'il berarti pelaku. Kalau isim maf'ul berarti objek. Nanti kalau fi'il amr berarti kata perintah. Faham Tom? Alhamdulillah. Nah, sekarang yang ini ya, makna dasar setiap bentuk kata. Bisa dibaca ya, silakan. Ada Bu Ika. Ya, yang mana Ustaz? Yang ini. Makna dasar setiap bentuk ya. Nah. Ya. Makna dasar setiap bentuk kata. Iya. Setiap bentuk kata memiliki makna dasar tersendiri. Bentuk kata fi'il madi, untuk fi'il madi, fi'il mudere, dan yang lain dari setiap bab, meskipun ada yang berbeda baris dan penyusunnya, namun memiliki kesamaan makna dasar. Artinya makna dasar ini berlaku untuk setiap wajan, baik dari kelompok sulasi, rubai, dan lainnya. Lanjut lagi ya. Makna dari fi'il madi, mudere, fi'il nahi terwakili oleh makna berikut. Fi'il madi telah melakukan, fi'il mudere sedang melakukan, masdar kata benda, isim fa'il pelaku yang melakukan, isim maf'ul objek yang dikenai perbuatan, fi'il amr lakukanlah, fi'il nahi jangan kamu lakukan. Untuk lebih mudah memahami makna dasar dari fi'il madi dan mudere, masdar sampai fi'il nahi, perhatikanlah tasrif untuk kata berikut. Nadoro kata ba. Nah, ya. Yakfi ya. Syukran al-qiraah. Jadi sekarang kita membahas ini masih kita bahas langsung perubahannya ya. Jadi secara arti. Jadi kalau antum melihat di tabel ini ya, di tabel ini ada nazoro, yanzuru dan kata bayak tubuh ya. Nazoro artinya telah melihat, yanzuru artinya sedang melihat ya. Ini namanya fi'il madi dan fi'il mudhari. Dan yang mana dua bentuk ini, nazoro dan yanzuru ini bentuk awal. Dalam artian kalau kita menghafal kata kerja pasti menghafal dua bentuk ini, nazoro yanzuru, satu paket lah. Ya, kata bayak tubuh ya, ini satu paket. Nah, baru nanti kalau kita rubah menjadi masdar, bentuknya nanti jadi nazron dan artinya nanti ditambahin kata bendanya ya. Jadi kalau nazoro yanzuru melihat, kalau nazron itu artinya kata bendanya, penglihatan. Nanti kalau dirubah menjadi isim fa'il berarti nanti orang yang melihat. Bentuknya nadhirun. Nanti kalau dirubah menjadi isim maf'ul nanti bentuknya manzurun.
secara arti yang dilihat atau terlihat ya, yang dilihat atau terlihat. Kalau nazirun tadi bisa orang yang melihat atau orang pelihat ya, pelihat. Rencana pekan efektif. Kalau unzur itu secara arti nanti kata perintah, lihatlah. Jadi dari artinya telah melihat, sedang melihat, nanti unzur fi'il amr ya, kata perintah menjadi lihatlah. Kalau fi'il nahi berarti jangan melihat. Kataba yaktubu sama, kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, kitabah tulisan, masdar ya. Ada imbuhan an. Nanti katibun itu penulis ya, orang yang menulis, penulis. Maktubun yang ditulis atau tertulis ya. Uktub, tulislah, la taktub, jangan ditulis ya. Coba ikutin Ana bareng-bareng ya tasrifnya. Nazoro yanzuru, nazron, nazirun, manzurun, unzur, la tanzur. Nazara yanzuru nazran nazirun Nazarayan guru nazaran nazirun unzur la tanzur. Nah, satu yang bawahnya lagi, kata bayat tubuh, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub. kata banyak tabatan katibun maktubun uktub la taktub. La taktub. Nah, ya. Jadi ini nanti perubahannya seperti itu. Nah, selanjutnya jenis tasrif. Jadi yang tadi yang kita baca yang ini ya, ini namanya tasrif istilahi. Nazoro yanzuru, nazron, nazirun, manzurun, unzur, la tanzur, namanya apa? Tasrif istilah. Ini namanya adalah tasrif istilahi. Ya. Tapi sebenarnya yang namanya tasrif itu ada macam-macam pembagiannya ya, enggak cuma tasrif istilahi saja. Ada satu lagi tasrif namanya tasrif apa? Tasrif lugawi. Ya. Jadi yang tadi, yang di atas tadi yang Ana jelasin tadi, yang kata bayak tubuh, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub, ini namanya tasrif apa? Tasrif istilahi. Nah, sedangkan ada pembagian lain yang mana itu adalah tasrif lugawi. Ya. Coba silakan dibaca ya. Tasrif lugawi. Madani ya. Dari mana Ustaz? Iya, tasrif lugawi situ. Tasrif lughawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Perubahan bentuk dari bentuk asli fi'il madi ke bentuk masdar, isim fa'il hingga fi'il amr adalah yang dimaksud dengan tasrif istilahi. Untuk lebih memahami tasrif istilahi, perhatikanlah contoh tasrif istilahi untuk dapat menulis kataba. Contohnya, kataba yaktubu kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub. Dari kanan ke kiri. Telah menulis, sedang menulis, tulisan, penulis, yang ditulis, tulislah, jangan kau tulis. Adapun tasrif lugawi adalah perubahan suatu bentuk kata ke jenis-jenis yang berbeda berdasarkan jumlah mufrad, musanna atau jamak dan jenis muzakkar atau muannas pelakunya. Setiap bentuk kata fi'il madi hingga fi'il amr memiliki tasrif lugawi tersendiri. Contohnya tasrif lugawi untuk penulis katibun ditunjukkan oleh tabel berikut. Lagi Ustaz. Nah, coba dibaca itu. Katibun penulis laki-laki, katibani atau katibaini penulis laki-laki 2 orang, katibuna
atau katibina, penulis laki-laki lebih dari 2 orang. Katibatun, penulis perempuan 1 orang. Katibatani atau katibataini, penulis perempuan 2 orang. Katibatun, penulis perempuan lebih dari 2 orang. Baik, ya. Jadi kalau tasrif lugawi antum sudah jelas ya. Jadi kayak perubahan yang di sini kata bayak tubuh, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub, ini namanya tasrif apa? Tasrif Istilahi ya. Tasrif istilahi. Nah, terus tasrif lugawi itu apa? Tasrif lugawi itu cuma perubahan dari segi jumlah dan juga perubahan dari segi mudzakkar muannas. Ya. Jadi contohnya kayak gini ya. Jadi tasrif lugawi itu adanya di isim dan fiil ya. Nanti kalau tasrif lugawi itu tidak merubah bentuk, bentuknya sama. Jadi bentuknya sama. Kalau kita ngomong katibun ini bentuknya apa? Isim fa'il ya, isim fa'il ya. Tapi nanti yang kita rubah bukan bentuknya, tapi pelakunya. Jadi kalau katibun kan 1 laki-laki. Nanti kalau katibani 2 laki-laki. Kalau katibuna berarti 3 lebih ya. Nah, sama seperti nanti ada yang bentuk muannas katibatun 1 perempuan, katibatani 2 perempuan. Untuk jamak muannas katibat. Jadi tasrif lugawi itu perubahan dari segi pelaku saja, dan dari segi jumlah dan dari segi mudzakkar muannasnya. Dari segi domir lah istilahnya kayak gitu. Paham ya? Karena dalam bahasa Arab ini setiap pelaku berbeda. Jadi seperti ini, kalau kita ngomong bahasa Indonesia semua pelaku bisa masuk. Menulis ya, kita ngomong menulis ya. Nanti saya menulis, kamu menulis, dia menulis, mereka menulis, dia laki-laki menulis, dia perempuan menulis, kita menulis. Menulisnya dirubah nggak? Tidak. Tidak. Ya. Pelakunya macam-macam, tapi menulisnya tidak dirubah, dan ini gampang kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab setiap itu ganti pelaku, maka nanti berubah. Ya. Jadi misalkan nanti Qoro'a itu artinya dia laki-laki, atau kataba dia laki-laki. Ya. Kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis. Tapi nanti kalau kita ganti menjadi Maryam, nanti bukan kataba, tapi Maryam katabat. Ya. Maryam katabat. Nanti kalau saya nanti bukan anak kataba, salah ya, bukan anak kataba, tapi katabtu. Nanti kalau kamu laki-laki katabta, kalau kamu perempuan katabti. Dan ini namanya tasrif lugawi ya. Tasrif lugawi. Sama seperti di isim juga sama. Di isim itu katibun itu buat dia laki-laki atau 1 laki-laki. Tapi kalau 2 laki-laki katibani, kalau jamak laki-laki katibunya, nanti sampai bawah seperti itu ya, sampai katibat ini sampai mereka perempuan. Jadi kalau tasrif lugawi ini tidak ada di bahasa yang lain ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ya sama aja semuanya. Cuma kalau dalam bahasa Arab nanti setiap pelaku itu berbeda. Kata kerjanya berbeda. Nah, ada pertanyaan? Alas ya. Nah, selanjutnya kita masuk wazan-wazan tasrif. Jadi yang tadi itu adalah tasrif lugawi, tasrif istilahi, dan tasrif lugawi ya. Tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Dan pembahasan semacam itu ya. Kalau tasrif istilahi berarti perubahan dari segi bentuknya, ya, menulis menjadi penulis. Nah, ini namanya tasrif istilahi. Tapi kalau lugawi tidak dirubah bentuknya, cuma dirubah dari segi pelakunya saja. Sekarang kita masuk wazan-wazan tasrif.
Bisa dibaca ya, Ayun. Apa Ustaz yang mana? Wazan-wazan tasrif ya. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa tasrif memiliki 35 wazan atau bab. Dari 35 bab ini berlaku 22 wazan. Bab 6 wazan untuk kelompok sulasi mujarrad, 12 wazan untuk sulasi mazid, 1 rubai mujarrad, 3 wazan rubai mazid. 13 wazan sisanya memiliki rumus yang sangat rumit dan jarang sekali ditemukan penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. Ke-22 wazan yang umum digunakan ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok sulasi mujarrad, contohnya karuma, telah mulia, alima, telah mengetahui. Yang kedua, kelompok sulasi mazid, contohnya akrama, telah memuliakan, alama, telah mengajarkan. Kelompok rubai mujarrad, dakhraja, telah menggelincirkan. Kelompok rubai mazid, tadakhraja, telah menggelincirkan. Keterangan. Kata sulasi merujuk pada kata kerja yang dari huruf asli. Merujuk pada kelompok kata kerja yang tersusun dari 4 huruf asli. Mujarrad untuk kelompok kata kerja tanpa ada huruf tambahan apapun selain huruf asli. Kata mazid merujuk pada kelompok kata kerja yang memiliki huruf tambahan selain huruf aslinya. Dari keempat kelompok kata kerja yang disebutkan, kelompok sulasi mujarrad dan sulasi mazid adalah yang paling banyak digunakan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, penulis hanya memfokuskan pembahasan untuk 2 kelompok wazan tersebut pada buku ini. Insyaallah. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk wazan-wazan tasrif ya. Jadi nanti yang namanya kata kerja ya. Tadi kan kita sudah bilang ya bahwasanya bentuk asli kalau kita mau mentasrif istilahi, kita harus tahu fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Cukup tahu 2 ini saja. Nanti yang setelahnya bisa kita tasrif. Yang setelahnya itu bisa ngikut rumus. Jadi kata bayak tubuh katban fahuwa katibun, nanti itu ada rumusnya. Nanti aslama yuslim islaman fahuwa muslimun wa dzaka muslimun. Aslim la tuslim itu ada rumusnya. Nah, jadi kita cukup mengetahui kalau ingin mentasrif, kalau kita ingin mentasrif istilahi, kita harus tahu 2, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari ya. Nah, sekarang kita belajar pengelompokan fi'il ya, pengelompokan fi'il. Jadi yang namanya kata kerja itu ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Yang pertama itu namanya sulasi mujarrad ya. Sulasi mujarrad. Sulasi itu diambil dari kata 3, salasah ya. Artinya apa? 3. Sedangkan mujarrad diambil dari kata asli ya. Jadi mujarrad itu artinya asli. Jadi kalau sulasi mujarrad berarti hurufnya 3 dan huruf itu huruf asli semua. Hurufnya 3 dan asli semua. Ya. Dan kalau kita ingin mengambil kelompok sulasi mujarrad, kita ambil dari fi'il madinya. Ya, jadi misalkan kataba yaktubu, kataba yaktubu. Ini fi'il madinya mana? Kataba yaktubu. Kataba. Nah, fi'il madinya kataba. Habis itu setelah itu dari kataba ini kita lihat hurufnya berapa? Kataba. 3. Hurufnya 3 dan hurufnya asli semua. Maka kalau kataba yaktubu berarti masuknya di mana? Kelompok sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Paham ya? Nah, nanti ada lagi ya, ada lagi kata kerja bahasa Arabnya memuliakan. Memuliakan itu bahasa Arabnya akroma yukrimu. Apa? Akroma yukrimu. Akroma yukrimu. Nah, sekarang setelah kita tahu fi'il madi dan mudhari, kita cari dulu. Fi'il madinya mana? Akroma yukrimu. Fi'il madinya mana? Akroma. Nah, fi'il madinya akroma. Nah, kalau antum lihat akroma, maka ini hurufnya 4. Apakah dia rubai? Bukan.
Akroma ini adalah sulasi mazid. Kenapa kok sulasi mazid? Karena dia aslinya hurufnya 3, cuma ada huruf 1 tambahan, dan mazidnya ini di alifnya ini ya. Jadi kalau akroma yukrimu ini nanti masuknya di sulasi mazid. Ya, sulasi mazid karena apa? Huruf tambahan. Aslinya hurufnya 3, karuma, aslinya karuma, cuma ditambahin alif menjadi akroma, jadi namanya sulasi mazid. Ya. Sama seperti allama yu'allimu, ini hurufnya berapa? 4. Ini hurufnya 4 aslinya. Tasdid kan dihitung 2 ya. Tapi antum harus lihat di sini yang namanya tasdid itu huruf tambahan, berarti sulasi mazid ya, sulasi mazid. Ya. Berarti huruf aslinya 3, cuma ada tambahan. Ini namanya sulasi mazid. Allama yu'allimu. Baik ya, selanjutnya nanti ada rubai mujarot. Kalau rubai ini berarti hurufnya 4, mujarot asli. Berarti 4 hurufnya ada 4 dan 4-4-nya ini hurufnya asli. Dahroja yudahriju, nanti ada basmala yubasmilu ya, basmala yubasmilu. Fi'il madiyah basmala, hurufnya ada 4 dan ini tidak ada huruf tambahan, berarti nanti rubai mujarrad. Nanti kalau rubai mazid berarti dari huruf dari rubai mujarrad tadi yang dahroja nanti ada huruf tambahan. Di sini huruf tambahnya ta ya. Tadah roja, berarti dia namanya rubai apa? Rubai mazid. Ya, bisa antum lihat yang bawahnya sini ya. Ini ada tabelnya. Antum lihat di sini ya. Jadi yang namanya fi'il itu ada dibagi menjadi 2, sulasi dan rubai. Sulasi itu hurufnya 3, kalau rubai hurufnya 4. Ya. Nah, setelah itu dari sulasi sendiri nanti akan dibagi menjadi 2, mujarrad dan mazid. Ya, kalau mujarrad itu berarti hurufnya asli semua, dalam arti tidak ada huruf tambahan. Nanti ada sulasi mujarrad itu ada 6 wazan ya, ada 6 bentuk ya, ada 6 rumus. Nah, ini nanti diganti berdasarkan huruf saja, diganti berdasarkan harokat saja. Ya, contohnya fa'ala yaf'ulu, yang diganti harokatnya. Nanti fa'ala yaf'alu, ayatnya ini fathah. Fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu dan fa'ila yaf'ilu. Ini namanya sulasi mujarrad. Ada 6 wazan. Nanti sulasi mazid ada dibagi lagi menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3. Jadi sulasi mazid biharfin. Berarti kalau biharfin ini huruf tambahannya 1. Apa huruf tambahannya 1? Jadi contohnya af'ala yuf'ilu, ini huruf tambahannya mana? Atau huruf mazidnya mana? Mazid itu tambahannya. Alifnya itu ya, af'ala. Aslinya kan fa'ala. Cuma ini ditambahin af'ala, berarti dia huruf mazidnya di alif. Nanti fa'ala, huruf mazidnya mana? Yang kedua ini. Alif. Ya, alif sukun ya. Ya kan aslinya fa'ala, pendek semua. Tapi ini dipanjangkan fa'ala, berarti dia juga tambahannya 1 huruf. Fa'ala, ini tambahannya di mana? Di tasdid ya. Tasdidnya fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Nah, selanjutnya biharfain. Berarti kalau biharfain tambahnya 2 huruf. Ya. Berarti huruf ziyadahnya atau huruf tambahannya ada 2. Jadi misalkan ifta'ala yafta'ilu, ini wazan yang pertama. Ifta'ala yafta'ilu, antum bisa lihat fi'il madinya ifta'ala, maka aslinya fa'ala, tapi di sini ifta'ala ada 2 huruf tambahan. Huruf pertama apa? Alif, huruf keduanya? Alif. Nah, huruf keduanya ta ya. Berarti ini namanya sulasi mazid biharfain. Infa'ala juga sama, ini huruf tambahnya alif dan infa'ala. Alif dan nun. Ya, aslinya fa'ala, tapi ada nunnya tambahan.
Tafa'ala di sini ta dan alif ya, ta dan alif sukun. Tafa'ala di sini tambahnya ta dan tasdid. Kalau if'alla berarti alif dan tasdid juga. Berarti kalau salah satu huruf berarti tambahannya, huruf tambahannya ada salasah. Salasah berarti artinya 3. ada 3 ya. Berarti huruf tambahannya ada 3. Jadi kalau ada 3 berarti di sini istaf'ala tambahnya alif, sa dan ta. Aslinya fa'ala. If awala sampai akhir ini nanti namanya salah satu ahruf ya. Ziyadah bisa sulasi mazid bisa salah satu ahruf. Nah, jadi dari kata kerja yang ada di sini yang paling banyak nanti sulasi mazid. Karena yang namanya sulasi mazid nanti ada tambahan 1 huruf, yang mana di tambahan 1 huruf itu ada 3 rumus ya. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Nanti ada biharfain tambahan 2 huruf. Dari ifta'ala yafta'ilu sampai if'alla yaf'allu. Nanti juga ada tambahan 3 huruf ya. Istaf'ala dari istaf'ala yastaf'ilu sampai yang terakhir if'ala yaf'alu. Dan itu namanya sulasi mazid ya. Kata kerja yang masuk dalam rumus sulasi sulasi mazid. Kalau rubai gimana? Rubai sama rumusnya seperti sulasi. Tinggal kita rubah saja. Kalau sulasi tadi 3, kalau rubai berarti berapa? 4 ya. Dan dalam rubai nanti ada mujarrad dan mazid. Berarti kalau mujarrad berarti hurufnya 4-4-nya asli. Contohnya fa'lala yufa'lilu, bentuknya fa'lala yufa'lilu. Jadi nanti kalau tarjama jadi fa'lala yufa'lilu, tarjama Yutarjimu. nanti kalau kita menemukan kata kerja bahasa Arab tarjama nanti fa'lala yufa'lilu, tarjama yutarjimu, basmalah Yubasmilu. basmalah yubasmilu, hamdalah Yuhamdilu. nanti ada hamdalah yuhamdilu ya. Jadi itu rubai mujarrad ya, dan yang terakhir ada rubai mazid. Kalau rubai mazid ini berarti fiil ya, atau kata kerja yang mana huruf aslinya 4. Jadi aslinya kan fa'lala yufa'lilu ya. Nanti kita tambahin. Kalau biharfin berarti tambahan 1 huruf. Nanti ada tafa'lala. Jadi tafa'lala ya tafa'la. Tafa'lala ya tafa'lalu. Atau kalau biharfain nanti if'an lala yaf'an lilu atau if'alalla yaf'alil. If'alalla yaf'alillu. Dan ini namanya sulasi mazid biharfain. Atau dengan tambahan tambahan 2 huruf. Rubai mazid maksudnya. Ya, jadi yang namanya kata kerja nanti ada 4 pembentukan seperti ini. Ya, jadi kalau antum menghafal kata kerja itu pasti ada 4 bentuknya. Entah itu sulasi mujarrad atau sulasi mazid atau rubai mujarrad atau rubai mazid. Dan nanti setiap bentuk ini nanti memiliki tasrif yang berbeda, memiliki perubahan yang berbeda ketika ditasrif. Memiliki perubahan yang berbeda ketika ditasrif istilahi. Paham tuh, Mah? Nah, ada pertanyaan dari pengelompokan kata kerja ini menjadi 4 ya, sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad dan rubai mazid. Silakan ya kalau ada pertanyaan, kalau masih bingung. Ada yang ditanyakan Dian? Dian ada Dian?
Ada Ustaz. Paham tiam lah. Paham tuh Ustaz. Paham ya? Madani Paham, paham? Oke. Alhamdulillah Ustaz. Bu Ika paham atau ada yang ditanyakan? Ya, jadi ini lumayan banyak ya pembagiannya. Jadi nanti nggak apa-apa yang masih agak bingung karena nanti akan ada contohnya ya. Karena akan ada contoh ya. Dan dari contoh ini nanti kita akan tahu ya. Dan dari contoh ini kita nanti akan tahu pembagiannya itu sulasi mujarrad itu seperti apa sih? Sulasi mazid itu seperti apa sih? Atau rubai mujarrad atau rubai mazid nanti kita akan tahu sendiri ketika sudah masuk contoh ya. Karena ketika dicontoh nanti kita langsung praktek sehingga nanti bisa tahu ya cara tasrifnya, cara merubahnya. Ya kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya karena nanti bisa kita lanjut di tabel ya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Dan di halaman ini ada latihan ya, ini silakan dikerjakan ya. Ini sedikit ini ya. Ilmu yang pelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dinamakan dengan ilmu. Tadi sudah Anda jelasin. Silakan dijawab. Pola atau acuan atau rumus disebut dengan. Nah, nanti jawabnya ditulis ya, ditulis pakai buku tulis. Nomor 1 jawabannya langsung. Misalkan nomor 1 jawabannya D imla kayak gitu aja ya. Jadi nggak perlu soalnya ditulis, nggak perlu. Nanti difoto ke anak. Atau kalau ada bukunya langsung dicoret-coret di bukunya, nanti dari buku itu difoto dan dikirim ke anak bisa. Tapi kalau nggak ada bukunya langsung di ini saja. Langsung dijawab sesuai jawaban yang benar. Dan jawabannya nanti jangan A, B, C saja. Ditulis juga. Misalkan nomor 1 jawaban yang benar D. Nanti ditulis imla juga. Kayak gitu ya. Jadi jangan cuma D saja, nomor 1 D, nomor 2 A, nomor 3 C. Jadi jangan kayak gitu. Ditulis juga jawabannya. Seperti di sini. Ada lagi yang ditanya? Nah, silakan dijawab. Ini kalau antum benar semua berarti sudah paham dengan pembelajaran di bab ini ya. Karena di bab ini kita mempelajari tentang istilah dasar dari shorof ya. Jadi shorof itu nanti ada wazn, ada mauzun, ada tasrif istilahi, tasrif lugawi. Nanti ada juga dari bentuk-bentuk wazn kata kerja ya, ada sulasi mujarrad, sulasi mazid, atau rubai mujarrad dan rubai mazid. Nah, ini nanti semuanya ada soalnya di ini ya. Nanti silakan dijawab sendiri. Baik, hayana tatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk hari Kamis besok tidak ada pembelajaran, nanti ketemu lagi hari Jumat ya, hari Jumat jam 7 insya Allah ya. Tapi nanti kita lihat dulu karena sekarang hari Jumat ada ngajar Habib Alwi ya, jadi ada ngajar Habib Alwi, jadi nanti kabarin lagi kalau hari Jumat mulainya jam berapa. Baik, syukran ala husni tamamikum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Am. Syukran Ustaz.